kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Kalau dikatakan bahwa Fufu Fafa tidak kaya akan informasi. Tidak juga. Tidak terbuka. Tidak juga. Dia terbuka. Dia kaya akan informasi. Hanya mungkin dalam jabatannya, maaf. Hanya mungkin Fufu Papa ini ini orang yang identifikasi. Kan itu belum terjawab ya. Udah. Kalau ada kesempatan, WhatsApp pertama yang saya kirim ke lapor Wapres Gibran, saya minta beliau, saya baru menghormati loh. Alhamdulillah. Saya minta beliau untuk lakukan investigasi tentang Fufu Papa. Tentang siapa itu Fufu Papa. Dan itu yang dijawab. Kalau Mas Roy Suryo salah, alias mengumbar fitnah belaka, proses hukum itu eksplisit tuh saya tulis di WhatsApp. Itu yang dijawab. Kan ada satu katanya yang dijawab. Iya, itu yang pertama yang dijawab. Nanti kami tindak lanjuti. Kurang lebih seperti itulah jawabannya. Tapi sampai sekarang, misteri Fufu Fafa tetap belum terjawab. Saya pikir tidak salah. Nanti kami tindak lanjuti. Kan tidak tidak menjanjikan waktu, tidak menjanjikan apa. Nanti. Nah, itu kan janji aja gitu. Bukan janji aja. Nah, kembali ke persoalan. Di sini terlihat ada dinamika psikologisnya. Sebutlah begitu. Dia kaya akan informasi, iya. Tapi sayang beribu sayang, informasi, khazanah informasi yang dia punya. Yang dipilih itu? Ya, data-data yang mengisi kepalanya, bukanlah data atau informasi yang memungkinkan dia untuk menjadi orang yang mampu untuk speak up. Oke. Itu. Demikian pula, di pemberitaan, langkah awal, alinnya yang pertama itu tetap Presiden Prabowo. Ya bagus sih, dalam tafsiran positif dia menunjukkan bahwa saya loyal. Saya loyal. Betul. Presiden Prabowo adalah mercusuar saya. Tapi haruskah seperti itu? Sayangkan potensi dia sebagai seorang generasi milenial itu ya harus digarisbawahi. Iya. Dengan kata lain sebetulnya. Dan saya yakin juga Prabowo Subianto suka pada anak-anak muda yang suka dan mungkin berharap. Akan sepakat nggak bahwa tadi akan mengatakan Prabowo berharap menaruh harapan pada generasi muda ini? Iya. Ya. Apakah harapan yang sama juga ada pada publik? Oh, kalau saya tidak. Kalau saya tidak mau menggantungkan harapan apapun kepada sosok Gibran Rakabuming, karena alasan keberadaan dia pun menurut saya itu sudah cacat parah. Oke. Ya kita sudah tahu lah ya, hanya nostalgia, kenangan yang tidak menyenangkan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi akhirnya meloloskan, memberikan karpet merah kepada siapapun yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Gibran untuk maju di pelataran kontestasi demokrasi Indonesia. Bagi saya itu cacat yang amat sangat parah. Ada yang menyebut sebagai anak haram konstitusi, dan seterusnya. Alhasil bagi saya, untuk apa kemudian saya menggantungkan harapan kepada sosok semacam ini? Teman-teman, Reza Indragiri kita acungkan jempol karena ia sangat pakar di bidang psikologi forensik. Kontribusi keilmuannya diakui dan ia menjadi salah satu otoritas dalam pakar dan bidang yang ia geluti yang telah memberikan banyak solusi-solusi, khususnya para penegak hukum untuk mengambil keputusan tentang apa yang sedang dialami dan menjadi keluhan dan bahkan viral di masyarakat luas. Tetapi kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri mati. Matinya kepakaran Reza Indragiri itulah tesis yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Ia mati dalam kepakarannya karena apa yang ia nyatakan sebagai evaluasi kritisnya terhadap dinamika politik tanah air kita ketika ia membedah isi kepala Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya Gibran justru menjadi sumber masalah dan beban bagi pemerintahan Prabowo. Itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Kita justru melihat bahwa Reza sepertinya sedang menerima pesanan atau order untuk beberapa kesempatan ia memberikan catatan yang berbau nyinyir dan hanya datang dari disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian yang sama sekali bukan datang dari sikap seorang pakar yang sangat objektif dalam membaca realitas atau fenomena di sekitar. Ia lebih menunjukkan diri sebagai seorang yang sedang mengungkapkan isi hatinya yang penuh dengan emosi, kebencian, dan dendam. Kali ini, maaf Bang Reza Indragiri, kepakaran Anda dipertanyakan, Anda sungguh-sungguh merendahkan kepakaran yang sudah menempatkan Anda dalam posisi yang sangat otoritatif. Apa yang Anda ulas terkait dengan Gibran yang menjadi beban pemerintahan Prabowo karena dipertanyakan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan reputasi, itu sungguh membuat kami semua bertanya-tanya, apa kepentingan yang Anda miliki?
saya selalu mengatakan teman-teman bahwa tidak ada orang yang bebas kepentingan. Semua orang penuh dan syarat kepentingan. Tidak ada ilmu yang free value, semua kita penuh dengan nilai, dan nilai itu sekaligus kepentingan kita. Karena itu seorang Reza Indragiri tidak bebas kepentingan. Ia seperti sedang punya job, dan dalam hal ini ia sedang mendapatkan pesanan untuk nyinyir berkata tentang Gibran dan pemerintahan 100 hari Prabowo bersama Gibran. Ia memberi evaluasi yang sama sekali tidak keluar dari kepakarannya. Penilaiannya bahwa isi kepala Gibran itu bermasalah, dan karena bermasalah maka perlu dipertanyakan kualitas, kompetensi, dan penerimaan dia terhadap seorang Gibran. Itu sekali lagi harus kita pertanyakan, karena itu tidak memperlihatkan bahwa seorang Reza Indragiri adalah pakar dalam psikologi forensik. Kalau benar psikologi forensik itu adalah kepakaran seorang Reza, maka ia pasti akan menunjukkan bagaimana proses psikologi forensik itu memperhatikan baik-baik bagaimana penerimaan publik yang terekam dalam berbagai macam media sosial kita, bahwa masyarakat sangat puas dengan sepak terjang dan kinerja yang ditunjukkan oleh Gibran. Inilah yang saya ingin katakan teman-teman, bahwa seorang pakar bisa kehilangan kepakarannya ketika ia hanya menggunakan satu perspektif atau perspektif tunggal yang ia ingin paksakan. Itu dipakai dan diakui dan diaminkan oleh banyak orang. Disinilah teman-teman saya ingin mengatakan bahwa ia ketika hanya memberikan catatan kritis terhadap Gibran dan pemerintahan Prabowo Gibran, dan tidak pernah memberi apresiasi yang datang juga dari data forensik yang bisa ia amati dari berbagai macam channel-channel media-media sosial kita di segala platform media, maka itu yang membuat akhirnya seorang Reza Indragiri mati dalam kepakarannya. Ia kehilangan objektivitas dan subjektivitas seorang Reza itu melacurkan tingkat kepakarannya yang selama ini sudah menjadi otoritas tersendiri yang diterima, diakui, dan dilakukan sikap hormat terhadapnya. Disinilah Bang Reza, sangat disayangkan Anda seperti sedang mendapatkan pesanan dari pihak-pihak tertentu yang membuat Anda melacurkan kepakaran Anda. Dan kali ini sulit kita untuk menaruh sikap respek dan hormat kepada kepakaran Anda sebagai ahli psikologi forensik. Kalau betul Anda ahli psikologi forensik, Anda akan memberikan catatan-catatan yang datang dari dua cara pandang, yaitu cara pandang yang kritis terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, terlebih terhadap Gibran yang Anda bedah isi kepalanya. Tetapi juga Anda harus lihat secara baik bahwa ada banyak apresiasi yang diberikan publik terhadap kinerja Gibran yang telah memberikan kontribusi besar untuk ia tidak hanya menjadi ban serep atau menjadi pelengkap penderita dari pemerintahan Prabowo dan bersama dia yaitu Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, mari kita nggak usah sibuk dan terlalu memusingkan pernyataan dan analisis tajam dari seorang pakar psikologi forensik yang bernama Reza Indragiri. Mari kita tetap membuka pandangan-pandangan kita yang kritis tetapi juga apresiatif, yang kritis tetapi juga positif terhadap situasi kehidupan politik dan demokrasi kita.